Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita yang telah memberikan kita hikmah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan dakwah ini, perkumpulan ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini mungkin dalam waktu 7-10 menit saya akan menyampaikan sedikit tentang akidah. Jadi pengertian akidah itu mulai dari berakar dari aqoda, yakidu, aqdan, akidatan. Akidah berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Dari pokok ini kemudian diangkat sebagai pembawa makna keyakinan. Antara arti kata aqdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Nah, secara terminologis terdapat beberapa definisi, antara lain menurut Al-Hasan Banna Aqaid, bentuk jamah dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadikan keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguannya. Yang kedua dari Syekh Thohir bin Saleh Al-Jazari, akidah adalah berupa perkara yang diyakini oleh pemeluk Islam yang mana mereka membenarkannya dengan mantap. Secara yang ketiga ada Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Dan kebenaran itu dipatrikan oleh manusia ke dalam hati serta diyakini kesalahannya dan kebenarannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu. Nah, lanjut akidah itu ada beberapa istilah yang hampir semakna dengan istilah akidah, antara lain yang pertama ada iman, yang kedua tauhid, yang ketiga usuluddin, yang keempat ada ilmu kalam, dan yang terakhir ada fikih akbar. Nah, pengertian akidah Islamiyah adalah suatu cabang keilmuan terapan yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh umat Islam. Nah, jadi sebagai pengajaran ini kan akan pokok keimanan yang membentuk sebuah mentalitas dan keyakinan. Maka akidah Islamiyah ini akan berpengaruh menggerakkan seseorang untuk lebih bersemangat di dalam upaya menghidupkan sebagai bekal menempuh perjalanan setelah masa kematiannya. Lanjut masuk ke prinsip akidah Islam. Nah, jadi prinsip akidah Islam itu ada 7. Di antaranya yang pertama, menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir. Yang kedua, akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Yang ketiga, akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Yang keempat, meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. Yang kelima, menghindarkan manusia dari kemusyrikan. Yang keenam, membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. Dan yang terakhir, mendatangkan ketentraman jiwa. Lalu, ruang lingkup akidah Islam. Menurut sistematika Hasan al-Banna ada 4. Yang pertama ilhiyat, yang kedua ada nubuat, yang ketiga ada rohaniyat, dan yang keempat ada samiyat. Nah, lalu menurut sistematik arkanul iman ada 5 iman ya. Yang pertama iman kepada Allah,
Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, kedudukan akidah dalam Islam, dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting karena akidah merupakan fondasi dari ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak. Maka akidah yang benar merupakan landasan asa bagi tegaknya agama dan diterimanya oleh suatu amal. Nah, lalu akidah juga memiliki fungsi. Fungsi-fungsi akidah ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Yang pertama, agar seseorang bisa melaksanakan ibadah dengan tertib, agar memiliki akhlak yang mulia, menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang seperti tidak membayar zakat. Yang keempat, seperti agar manusia beriman kepada Allah. Yang kelima, agar manusia bisa berperilaku adil dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang keenam, menghindarkan diri dari perselisihan atau pertengkaran. Yang ketujuh, manusia yakin dengan keberadaan Allah supaya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, lanjut, metode peningkatan akidah Islam. Apabila terjadi perselisihan dalam memahami dalil-dalil yang ada, maka pemahaman para ulama terdahulu mulai dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas mereka harus dijadikan hujjah atau pedoman untuk memahami maksud dari dalil-dalil tersebut. Lalu dalam memahami akidah dengan membimbing langsung dari Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Al-Hadis beliau. Dilarang mengotak-ngatik atau merubah akidah tanpa ada bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akidah adalah hal yang gaib, yang akal pikiran manusia tidak akan sanggup untuk menjangkaunya. Lalu yang keempat, ada siapa saja yang menetapkan dan memahami permasalahan akidah tanpa berlandasan dengan dalil-dalil syar'i, maka dia berdusta atas nama Allah serta berkata tanpa sadar ilmu. Jadi akidah dibangun di atas dasar ikhlas kepada Allah dan agama atau pengikutnya. Menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para imam tabi'in, dan yang mengikuti mereka serta ulama salaf al-salih, semuanya berada di atas bimbingan dan tunjukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan asar mereka merupakan bimbingan yang jalan yang lurus. Nah, jadi kesimpulannya itu suatu cabang keilmuan terapan yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh umat Islam. Sebagai pengajarannya akan pokok keimanan yang membentuk mentalitas dan keyakinan. Maka akidah Islamiyah pun berpengaruh menggerakkan seorang untuk lebih bersemangat di dalam upaya mengisi hidupnya sebagai bekal menempuh perjalanan setelah masa kematiannya. Setelah itu, akidah juga penting agar manusia dapat meyakini dan mempercayai bahwa keberadaan semua makhluk yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta manusia juga dapat menjadikan pedoman dalam mengurangi alam beserta seisinya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Saya. Ya, dari Mas Robi ya. Mas Robi gimana? Apakah perkara terpenting yang Allah perintahkan dan apa pula perkara terpenting yang Allah larang? Nah, jadi perkara Allah itu yang terpenting. Jadi perkara yang terpenting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam beribadah kepadanya. Yang utama, yang penting. Lalu larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan adalah syirik, yaitu menyeru zat lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan sebagai macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menyerahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, dia telah menjadikan sesembahannya dan dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya, atau menunjukkan sebagai dari macam-macam ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Mas. Terima kasih banyak. Nah, mungkin yang lain udah ada pertanyaan?
cukup ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai kultum pada hari ini, semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.